Harvestmon, Jenny Akbar. Kenapa Bel? Apa kabar Jen? Gua baru pertama lagi kesini nih Jen ya. Lu ngegambar games ya ini kalau nggak salah. Iya. Games dulu zaman gua waktu kecil. Pernah main Bel? Ini tuh PlayStation 1 kalau nggak salah ya. Harvestmon tuh, tapi sekarang di handphone juga ada ya? Sekarang bisa. Sampai sekarang gua masih main Bel. Masih main dulu sekarang? Masih. Masih Filosofinya enak banget ya. maksudnya lebih ngambil ke ini juga, maksudnya nggak berubah dari PS1 itu? Nggak ada yang berubah. Oh, nggak ada berubah. Sama aja. Nah, jadi gini nih, bentar Jen. Lu kan ada bahasa juga, ada gambaran dia lagi nyangkul dan Harvestmon kayak gini tuh. Lu terinspirasi apa Jen yang membuat lu pengen? Jadi Harvestmon. Iya. Gue emang pengen cita-cita jadi Harvestmon sekarang Bel. Apa yang membuat lu ingin jadi Harvestmon? Jadi filosofi Harvestmon itu menurut gua ya, nggak tahu menurut orang lain. Ya menurut gua, dia mengajarkan kita tentang arti tentang hidup kayak gitu dia. Arti tentang hidup kayak gitu. Jadi apa ya kata-kata yang gua sering dengar gini ya. Jika hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Di hutan sana Bil. Iya benar. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, kera pun bekerja di hutan belantara sana Bil, kayak gitu Bil. Nah, menurut saya sih filosofinya benar-benar ngece, kata gue ya. Iya. Jadi benar-benar menginspirasikan hidup itu bagaimana kayak gitu. Ya untuk saat ini gue cuma pengen hidup tenang aja kayak Harvestmon, tanpa kemewahan aja sih, tenang gitu. Ya benar. Oh berarti lu lebih mengambil ke filosofi itunya kali ya? Nah. Mungkin karena modern sekarang gitu ya, mungkin zaman sekarang Ya. yang sudah modern kayak gini mungkin hal yang seperti itu tuh yang sudah hilang gitu Ya ya. asli Bil, nggak ada di sini, susah lanjut. Iya, jadi lu lebih ngambil ke Boleh sih kita menggunakan teknologi, tapi harus memanfaatkan yang baik Bil. Harus menempatkan yang baik kayak gitu Bil. Nah, jadi gini loh. Dari teknologi nih ya, dari kita bahas teknologi nih. Yang ada di dunia ini ya. Iya, yang ada di sini. Jadi gue pribadi kalau misalnya ada acara mungkin ya sama teman-teman gitu, maksudnya bukan acara, jadi macam ayo kita kumpul gitu. Nah, ketika kita udah rencanain acara ngumpul itu dan pas hari H itu dia ngumpul bareng kita, tapi dia selalu memegang gadget gitu, maksud gue tuh iya handphone, memegang Atau handphone, main game atau WhatsApp, iya video kan, call, ya gitu, mungkin bener. itu ya kita juga tidak memungkiri itu gitu ya, tapi kalau takutnya dia lagi sibuk tidak memungkiri, tapi sebisa mungkin ya kalau misalnya kita sedang rencana ini dari jauh-jauh hari untuk kita bertemu, Ya. alangkah bahagianya ketika kita sudah bertemu tanpa gadget gitu mas gua tuh, jadi lebih ayolah kita ngobrol bareng gitu, sharing bareng apa nih, iya maksudnya kesibukan apa lu hari ini gitu, mas gua tuh ya gua lebih seneng hal-hal yang seperti itu, sharing bareng macam bercerita hari ini atau hari kemarin lagi. iya, jadi siapa tahu ada pembelajaran juga dari situ gitu. Dapat pengetahuan yang baru juga Iya. kalau ngomong. Nah, balik lagi ke Harvestmon Jen. Jadi apa yang sudah lu menjiwai dari Harvestmon ini? Inti dari Harvestmon itu kan tentang hidup ya. Iya. Ya intinya itu gua atau planning kedepannya gua itu pengen hidup tenang aja kayak dia. Yes. Makanya gua perlahan menggunakan hidroponik ya. Oh sekarang lagi proses hidroponik Ya, kayak gitu. hijau-hijauan lah, Ya. vegetarian. Nah, kayak gitu Bil. Jadi kalau ini bahasa gua nih ya, kalau lu mau panen ya lu harus nanam dulu gitu, Ya, apa yang gitu. lu tanam
Ya, lu lah yang bakal menikmati hasil itu gitu Mas Gato. Lu lihat kan video yang kemarin juga kan soal evaluasi. Yes. Ya itu kan soal tanam apa gitu. Pokoknya intinya apa yang lu tanam itu yang lu petik. Iya, benar. Jadi kalau lu malas-malasan mager-mageran ya lu petiknya apa? Iya. Ya itu sih terserah. Ya kan? Ya karena kan kita setiap manusia tuh berbeda-beda menikmati iya. hidupnya kayak gitu Dio. Ya sama kayak gua lah, gua kena tiduran gitu, menikmati tiduran tuh serasa gua liburan ke Raja Ampat aja gitu. Ya, gitu Dio. Tapi yang gua sering gua lihat lu itu lu main mulu ya. Betena doang ge ka Lampung, komodo direncanakeun. Jadi gitu Jen, sebenarnya tuh gue lebih senang di jalan tuh lebih banyak pengetahuan yang baru, macam kita yang nggak kenal teman orang lain tiba-tiba nolongin, kok dia mau sih nolongin gua gitu maksud gua tuh. Akhirnya disitulah gua belajar kalau misalnya gua lihat nih ada yang entah itu mogok apa gitu kan, kendaraan dianya, kadang-kadang gue merasa ke diri gue kalau gue nggak ada yang ngebantu gimana nih gitu ya kan. Kalau gue lebih ke situ ya, maksudnya lebih ke perjalanan aja gitu, maksudnya hidup. Makanya gue sering kita ngerasain gimana sih kalau gue yang di posisi gitu. Iya, jadi kenapa lu bilang gue jalan-jalan mulu, ya itu yang gue cari, maksudnya ya mungkin ada yang naik gunung, ada yang ke pantai, ada yang macam kayak bercocok tanam gitu kan, berbeda-beda gitu. Cuman gua lebih ngambilnya ke jalan gitu. Tapi ingat, jangan pandang kami sebelah mata gitu. Maksudnya di sini kita semua sama. Ya. Yang beda itu perjalanan ya. Perjalanan. Tapi tetap aja satu tujuan. Siap. Ya balik oke, kalebak. Lu ngerti. Kita diciptakan sama di atas bumi gitu, cuman tidak ditakdirkan dengan menetap. Bukan menetap, maksudnya kita ditakdirkan Apa tuh? nasib yang berbeda. Iya. Ya. Beda-beda perjalanan. Iya. Nah, jadi intinya soal hidup itu kita kan manusia. Ya. Cobalah jadi manusia yang bukan hanya manusia saja, memanusiakan manusia. Ngerti? Yes. Nah, jadi yang gua pelajari dari Harvest Code ini itu benar-benar dia itu nggak begitu mengejar dunia ya. Yang menurut gua dunia itu kalau ketika kita kejar, dia akan semakin jauh, nggak akan pernah kejar kita, karena sifatnya manusia itu selalu merasa kekurangan, ketidakpuasan. Yang menurut gua hal-hal itu emang harus dijauhi juga gitu ya. Makanya gua lebih baik walaupun gua ngerokok sebatang aja sehari gua ngeri. Nah setelah perjalanan panjang juga ya, mungkin gua hitung dari usia 17 tahun itu. Karena usia 17 tahun itu usia yang menginjak kita bagaimana menjalani hidup dewasa. Nah kayak gitu dia. Apa cari kerja atau cari bahagia, apa cari kemewahan ya, karena itu dua tuh hanya pilihan. Iya. Ya, kita mau kemana nih gitu, Iya, maksudnya ketika kita kerja ya mungkin kalau tidak balance dengan apa yang kita inginkan, untuk apa gitu. Nah kayak gitu dia. Kita kerja, kita dapat uang, cuman uang itu ketika kita libur, misalkan kita libur, tidak bisa digunakan untuk kesenangan kita gitu. Entah itu kita ada disuruh kerja, waktunya kita libur, ada aja kan namanya pekerjaan, suruh backup orang lain lah, bla 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 gitu. Maksud gua tuh kalau gua gini sih orangnya, jadi lebih ke ini ya, jadi kejar dulu kebebasannya. Ya, kejar dulu kebebasannya ketika lu udah memiliki uangnya. Jadi lu bebas, apalagi udah memiliki uangnya, lu tambah bebas gitu. Jadi inti dari hidup itu ya gua gimana ya? Capek sendirinya sih Bil, selama 8 tahun ya, dari hitung dari 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun kayak gitu. Hampir 8 tahun gua melakukan perjalanan-perjalanan yang mungkin
ya membuat lu lelah gitu ya. lelah sendirinya, entah menginginkan kemewahan dan kebahagiaan kayak gitu, Bil. Ternyata itu semua salah, Bil. Yang menurut gua nih ya, sesungguhnya kebahagiaan itu sesungguhnya adalah tenang. Hidup itu tenang dan penuh rasa syukur. Apa yang saat ini dimiliki, kayak gitu, Bil. Kita tidak akan pernah risau, Bil, karena Tuhan selalu memberikan mana yang terbaik, mana yang baik. Intinya mana yang baik, mana yang terbaik, kayak gitu, Bil. Jadi lu sekarang udah bercocok tanam, sudah menjalani lah udah berapa lama nih menjalani Udah hampir 2 bulan, 3 bulan lah. menjalani kegiatan Dan pengen game jadi hidroponik ya, kayak gitu. gamers ini dulu. Gamers Harvest Moon. Harvest Moon. Terbaik emang. Jadi rencana gue sih juga sih, kalau mungkin suatu saat nanti gua dikasih kepercayaan Tuhan, gua pengen beli, bukan pengen beli ya, pengen punya kuda juga sih. Kuda, Oh, jadi, kambing. target lu mungkin ya, Ya, target. target. Lihat aja burung ini, burung aja nih. Ini lihat dia. Sudah bersahabat berarti ya. Udah sebab, masuklah. Masuk aja. Nih, makan. Sudah bersahabat berarti dia ya. Masuk lagi. Sana. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari hewan pun sama ya, memiliki hati. Memiliki hati dan Ketika kita tulus, yang dia pun akan tulus. tenang juga kan itu. Jadi inti tenang itu bukan karena uang atau materi gitu. Yes. Tergantung diri kita. Ya kalau yang misalnya, bersyukur. gini loh, kalau misalnya kesenangan itu hanya orang-orang yang beruang, Iya. mungkin orang yang tidak beruang tidak mungkin senang. Nah, kayak gitu. Karena orang senang bakal ngeborong itu semua. Iya. Ya nggak? Bakal ngeborong kesenangan itu semua. Karena yang punya uang. Iya. Berarti pada intinya kesenangan adalah di diri kita. Jadi kita bagaimana kita mensyukuri dan menikmati hidup kita kayak gitu. Oke. Banyak yang nikmat yang kita acukan juga banyak, Bil. Lu tahu kan contohnya? Iya. Satu ya mungkin gua pribadi gitu ya sering mengeluh, sedangkan Tuhan sudah memberikan gua setiap harinya nafas gitu. Nah, cocok. Terkadang kita bangun tidur aja Masih bernapas aja kita harus bernapas, menikmati iya, aja. udah harus bersyukur gitu kan. Maksudnya bahwa saya masih bernapas tuh sudah syukur alhamdulillah gitu. Lu Islam kan? Islam. Tahu kan surat Ar-Rahman? Iya. Surat Ar-Rahman itu yang berbunyi Fabi'ai ala irubikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Kayak gitu, Bil. Ya napas kita masih bisa bernapas untuk saat ini juga kita masih dustakan. Kadang kita lakuin dengan hal-hal bodoh, nggak dikira ajan, ngerokok kayaknya. Gitu, Bil. Tapi Tuhan tahu bagaimana kita untuk berbicara dengan Tuhan kita. Intinya bahasa kita Tuhan tahu. Pada intinya mah kita berdoa, ya Allah, apa meren gitu. Dia tahu. Iya. Karena semua yang ada di hati kita, ya semua milik di atas gitu kan, milik Tuhan. Nah, sekarang lanjut ke kenapa gua menggunakan nama bendera gua itu Imaji Daily atau Imaji Project kayak gitu. Ya, Lu tahu agak. Imaji Daily? Kan gue baru pertama lagi kesini nih, jadi ngelihat Imaji Kan dari dulu Imaji Daily mah dari gua iya, maksudnya gue untuk saat ini ke rumah lu ngelihat lu ada Banyak gambar lukisan. lukisan kayak gini kan gue baru pertama kali lagi kan gitu. Jadi apa yang ini tuh simbol apa maksudnya, artian apa nih? Dari bendera dulu aja ya. Iya. Jadi imaji itu ya sesungguhnya kita emang selalu berimajinasi kita. Gunakan imajinasi kita dengan sebaik-baiknya. Dan daily ini apa nih? Daily kan hari. Hah?
Jadi hari-hari kita tuh harus penuh dengan imaji. Oke. Vegetarian tau lah. Nih, makanya gue selalu membuat hal-hal apa gitu di setiap tahunnya, Bill. Yes. 2017. Yes. Oke, 2018, 2019 masih bisa ngertiin dong gambar kayak gini apa. Merenung lah. Iya. 2020 nangis karena hal-hal yang kita nggak kejar. Ya. 2021 kenapa ini dicoret? Karena ini menurut lu kegagalan mungkin. Nah, kayak gitu, Bill. Kegagalan yang lu sudah capek dan muak mungkin. Jadi lu coret semua ini. Apa ini? Nah, itu 2 Januari. 2 Januari deh. Baru berapa bulan gitu. Makanya gue sekarang hidroponik aja lah. Hidroponik ya. Kayak gitu, Bill. Jadi mungkin kalau gua nggak ngerasain kegagalan juga, gua gak bakal membentuk diri gua kayak gini sekarang. Karena suatu masalah pasti ada kemudahan. Oke. Jadi apa ini? Intinya kita tahulah caranya untuk menikmati hidup. Gitu. Nah, dan saya ada kata-kata yang mungkin yang ngerti bakal paham juga ya. Time fase, waktunya fase. Pada dasarnya manusia memiliki fase tersendiri ataupun waktu yang berganti, berubah-ubah seperti pertumbuhan pada pola pikir orang tersebut, Bill, kayak gitu, Bill. Adapun fase saat ini, entah esok atau lusa, itu akan berganti, Bill. Jujur, di saat ini saya ingin merubah dan memperbaiki fase-fase yang mungkin ini hanya menyia-nyiakan waktu saja, Bill. Gitu, Bill. Dari metode pola pikir, waktu yang dihabiskan untuk apa aja sih kita sehari-hari? Apa untuk nge-game, ngelamun, mageran, apa kerja terus, yang besoknya jadi tipes gitu, Bill. Kerja aja. Nah, besok tipes. Kayak gitu, Bill. Jadi untuk mengubah pola pikir sehari-hari dulu aja. Dari penampilan, tingkah laku, dan kebiasaan, Bill. Ini yang ingin aku ubah, Bill. Ini sedikit lah kita ubah. Oke. Mungkin lambat laun merubah, kita akan merubah juga. Ya, Mungkin hampir 70% lah. Nggak akan sampai 100%. Jadi yang di tim fase ini gue dapet dari surat Ar-Rod ayat 11, Bill. Kamu di mana? Gitu, Bill. Sesungguhnya jadi Tuhan nggak sekedar ini ya. Jadi lu dari Quran kayak gitu juga lu pelajari ya. Iyalah. Jadi lu belajar dari sebenarnya sih belajar dari banyak belajar dari Quran juga sih. Iya gitu. Intinya ini ada juga surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, yang artinya aja ya. Gua ini yang nggak hafal. Intinya kayak gini. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum sebelum atau sehingga dia yang mengubah dirinya sendiri. Iya. Kayak gitu, Bill. You know? Nah, kayak gitu, Bill. Nah, ini mungkin gambar gue yang pertama. Ini gambar pertama. Gambar pertama dia. Lukisan gue yang pertama itu gunung, tapi gunung itu dipegang sama telapak tangan kita sendiri, Bill. Jadi kita ya menyimbolkan bahwa kitalah yang mengendalikan itu. Nah, kayak gitu, Bill. Jadi gini, Bill. Di suatu gunung pasti ada kehidupannya, Bill, di dalamnya ya. Iya. Entah hewan, manusia, ataupun apa gitu ya. Dan mengapa tangan yang menggenggam gunung ini, Bill? Karena menurutku atau menurut saya, kehidupan ini kita yang mengendalikan ataupun menggenggam sepenuhnya kehidupan ini. Tapi Tuhan yang menentukannya, Bill. Kita sebagai umatnya cukuplah mengatur kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ia maha mengetahui isi hati umatnya, kayak gitu, baik.
by Jenny Gondes. Jenny Gondes nama pertama. Sekarang naon? Aje. Akbar Jenny. Akbar Jenny. Oke. Gitu aja sih. Jadi gini deh, kita penutupan ya kan, penutupan Oke. ya. Udah 20 menit nih. Nah, pesan-pesan buat orang lain deh. Pesan buat orang lainnya tergantung dia juga sih. Iya, maksudnya Pesannya? Iya, pesan buat orang lain untuk ya bahwa hidup tuh lu jalanin aja deh sebaik mungkin gitu Iya, maksudnya. Tapi inti dari soal ke orang lain ya, kita itu tidak berhak memaksa orang lain untuk Iya, menyukai tapi kita. iya maksudnya pada intinya kan gini, apa yang lu buat dari mungkin dari usia lu 17 tahun sampai saat ini ya mungkin ada sampaian lah, maksudnya ada kata-kata untuk orang lain bahwa hidup tuh ya lu harus gimana lu kasih tahu deh gitu, maksudnya Ya, lu kasih tahu kenikmatan bahwa hidup tuh seperti ini gitu. Jadi gini Bill, kalau menurut gua ya 3 poin deh gitu. 3 poin. 3 poin Oke, yang pertama ya. untuk menikmati hidupan ya. Ya, menikmati hidup. Jadi bukan yang pertama Apa? soal apa sih tadi? Hartes mah nih. Bukan. Apa? Bego lu mah. Aku mananya. Jadi kan soal pesan-pesan untuk orang lain. Oh iya, pesan-pesan untuk orang lain nih. Maksudnya bukan pesan sih, pada intinya mah lu hasil karya lu sampai saat ini dan membuat lu nyaman tuh. Lu kasih tahu gitu. Oke, ada catatannya Bill. Gua selalu mencatat apapun itu Bill. Jadi bukan 3 poin sih sebenarnya, ada 5 poin Bill. Oh, 5 poin ya udah, Ya. bonus sama lu udah 2, jadi 5 ada 5 poin. Lu sekarang lebih-lebihin emang. Ya, kita harus benar-benar tahu kayak gitu Bill. Nah ya, pesan untuk orang lain gini ya Bill, atau untuk diri gue juga sendiri, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal Bill. Yes. Mau tahu? Apa? Pertama. Yang pertama, masa Betul. mudamu sebelum masa tuamu Bill. Ya. Kedua. Manfaatkan tah itu Ya. Bill. Kedua nih ya, Ya. masa sehatmu nih sehat Ya. Bill sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa kekuranganmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu Bill. Dan yang terakhir Bill, Nah, yang kelima. masa hidupmu sebelum masa kematianmu Bill. Gila ada itu kata-kata. Pesan yang mungkin menurut gua yang harus memanfaatkan dari masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum masa sakit, kayak gitu Bill. Nah, hidup sebelum mati, kayak gitu Bill. Manfaatin yang baik-baik aja.